adalah dasar yang paling kuat dari iman Kristiani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua yang pernah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita semua yang percaya bahwa Yesus adalah Raja, Dia adalah Juru Selamat, keyakinan kita tidak pernah bisa dipisahkan dari sebuah kenyataan bahwa Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kebenaran bahwa Yesus sudah bangkit tidak bisa disangkal atau dibantah oleh apapun juga. Saudaraku, tanpa kebangkitan Kristus, maka kepercayaan kita menjadi sia-sia. Tanpa kebangkitan Kristus, maka pelayanan kita tidak ada artinya. Dengan kata lain, kebangkitan Kristus adalah awal, titik tolak, turning point, atau landasan kita untuk menjadi orang percaya. Tidak heran apabila Rasul Paulus pernah mengungkapkan isi hatinya dan mengatakan hal ini kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus mengatakan kepada mereka, "Dan kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, maka kepercayaanmu hanyalah impian belaka." Itu berarti kalian masih dalam keadaan berdosa dan tidak mempunyai harapan sama sekali. Dengan kata lain, Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat di Korintus, kita semua harus punya keyakinan yang kuat bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Sebab kalau kita tidak memiliki keyakinan yang kuat bahwa Yesus sudah dibangkitkan, maka dampaknya ialah kita tetap akan terikat di dalam keadaan dosa. Kita tetap akan terbelenggu oleh kuasa dosa dan kuasa maut. Dan yang paling tragis adalah kita tidak akan pernah memiliki pengharapan sama sekali dalam kehidupan ini. Saudaraku, kebangkitan Kristus menjadi sebuah landasan yang paling hakiki bagi kebenaran iman Kristen. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang mengalami kemenangan demi kemenangan, yang ingin mengalami sukacita demi sukacita setiap hari, jangan pernah bergeser daripada iman saudara, dari kebangkitan Kristus yang luar biasa itu. Nah, melihat kenyataan bahwa kebangkitan Kristus memang adalah sebuah landasan yang kuat, fondasi daripada iman Kristen yang telah mengubahkan jutaan orang, mengubah sejarah dunia ini. Iblis tidak tinggal diam. Iblis memakai orang-orang tertentu untuk mencoba menyesatkan, mengkaburkan, membelokkan, menyesatkan berita mengenai kebenaran kebangkitan Kristus. Sejak dari awal sudah ada sebuah rekayasa yang dilakukan oleh imam besar dan orang Farisi. Mereka memutuskan untuk supaya mayat Yesus tetap berada di dalam kubur. Mereka telah menggunakan segala macam usaha dan rekayasa untuk menahan mayat Yesus. Mereka telah menutup kubur dengan batu yang besar dan berat. Bukan hanya itu saja, mereka telah menyegel kubur itu dengan segel yang begitu kuat yang seolah-olah tidak ada tangan manusia yang bisa membukanya. Dan untuk memastikan bahwa kubur itu akan terus tertutup, mereka telah mengirim tentara-tentara dari pasukan elit Romawi untuk menjaga kubur Yesus. Namun sayang sekali bahwa usaha manusia yang seperti itu, rekayasa manusia yang sudah direncanakan dengan begitu rapi, tidak bisa menahan rencana Allah untuk membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Karena kebangkitan Kristus adalah bagian daripada rencana Allah yang sudah lama direncanakan untuk membawa umatnya kembali berdamai dengannya. Itu sebabnya saudara-saudara, apapun yang diusahakan oleh Pilatus, oleh orang Farisi, oleh imam besar tidak berhasil. Buktinya apa? Yesus tetap bangkit dari kematian. Lalu siapakah manusia yang dapat menghalangi atau membatalkan kebangkitan Kristus? Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah Bapa telah memakai kuasanya yang maha dahsyat untuk membangkitkan Kristus dari kematian.
Dengarkanlah kitab Efesus pasal 1 ayat 19 yang mengatakan, dan betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang percaya. Kuasa Allah itu sama seperti kuasa luar biasa yang dipakainya ketika menghidupkan kembali Kristus dari kematian dan memberikan kepadanya kedudukan tertinggi bersama-sama dengan Allah di surga. Saudaraku, ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa disangkal, bahwa rencana Allah sejak dari semula ialah untuk mengirimkan anaknya yang tunggal, mendamaikan manusia kembali dengan Bapa di surga. Untuk itu harus ada yang dikurbankan, yaitu anaknya yang tunggal, mati di kayu salib, dikuburkan selama 3 hari, dan bangkit kembali dan sekarang sudah berada bersama dengan Allah Bapa. Kebangkitan Kristus adalah bagian daripada rencana Allah yang tidak bisa disangkal. Namun demikian, masih ada saja cerita-cerita atau usaha-usaha manusia yang mencoba untuk membatalkan atau mengaburkan cerita kebangkitan Kristus. Saudaraku, ada yang mengarang cerita bahwa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa murid Yesus datang ke kubur dan mencuri mayatnya. Cerita ini memang sempat tersebar di kalangan orang Yahudi dan juga di kalangan tentara Romawi. Namun sayangnya mereka tidak menyadari bahwa tidak masuk akal cerita ini. Nah saudaraku, bagaimana mungkin para murid mencuri mayatnya dan pada saat yang sama mengkhotbahkan bahwa Yesus bangkit? Kalau para murid benar-benar mencuri mayat Yesus, kemudian pada hari Pentakosta mereka mengatakan bahwa Yesus yang mati, yang kamu salibkan, itu sudah bangkit. Maka berita Kristen, berita Injil adalah kebohongan. Persoalannya akan menjadi serius. Menurut sejarah gereja, hampir semua murid Yesus, para rasul, itu telah menjadi martir, mati demi Injil. Adakah orang yang berani mati demi sebuah kebohongan? Adakah orang yang berani mati mengorbankan nyawanya hanya demi sebuah berita yang tidak bisa dipercaya? Setahu saya, saudaraku, orang berani mati mengorbankan nyawanya menjadi syuhada karena apa yang diyakini adalah ya dan amin, sesuatu yang benar. Itu sebabnya teori pertama yang mengatakan bahwa Yesus itu mayatnya dicuri oleh para murid sangat tidak masuk akal. Namun demikian, masih ada cerita-cerita yang lain yang mencoba untuk mengaburkan makna kebangkitan. Cerita yang lain mengatakan bahwa sebetulnya Yesus tidak mati. Yang sebenarnya adalah Yesus pingsan saja. Jadi pada waktu mayatnya dibawa ke dalam kubur, karena suhu di dalam kubur itu agak dingin, maka akhirnya Yesus siuman kembali. Saudaraku, ini juga tidak bisa dipercaya. Berita yang lain mengatakan sebenarnya yang disalibkan itu bukan Yesus. Sebetulnya yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Cerita ini lebih tidak masuk akal lagi. Sebab kalau Yudas Iskariot yang disalibkan, maka rencana Allah batal dan tidak menjadi kenyataan. Saudaraku, apapun alasan mereka, yang jelas iblis mencoba untuk membuat cerita kebangkitan menjadi sebuah cerita yang kabur, tidak berlandaskan, dan tidak punya fakta-fakta yang konkret, dan mencoba untuk membohongi dunia. Karena apa? Karena iblis tahu bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah kebenaran yang menjadi landasan yang kuat bagi iman Kristiani. Lalu bagaimana kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit? Saudaraku, gampang saja. Dengarkanlah puisi yang mengatakan, How do I know he lives? Bagaimana saya tahu bahwa dia hidup? How do I know that Christ has risen? What proof have I to give? He touched my life one blessed day, and I began to live. Bagaimana saya tahu bahwa Kristus telah dibangkitkan? Apa buktinya? Yang saya tahu ialah bahwa dia telah menjamah kehidupanku pada satu hari yang diberkati, dan saya mulai hidup kembali. How do I know he left the tomb that morning long ago? I met him this morning, and my heart still glow. Bagaimana saya tahu bahwa dia telah meninggalkan kubur pada suatu pagi yang lalu? Setahu saya,
saya telah berjumpa dia pagi hari ini, dan hati saya masih bergetar. How do I know that Christ still lives, rich blessing to impart? He walks with me along the way and lives within my heart. Bagaimana saya tahu bahwa Kristus masih hidup? Berkat apa yang telah diberikan kepada kita? Jawabannya ialah, Dia berjalan bersamaku sepanjang jalan hidupku. Dan setahu saya Dia hidup di dalam hidupku. Saudaraku, Dia masih hidup. Dia sudah bangkit. Oleh karena itu Rasul Paulus menyarankan kepada kita, tetapi tentu kalian harus tetap setia, percaya, dan berdiri teguh pada kepercayaanmu. Jangan sampai kalian melepaskan harapan yang sudah diberikan kepadamu ketika kalian menerima kabar baik dari Allah. Kabar itu sudah diberitakan kepada setiap orang di seluruh dunia. Dan untuk itulah juga saya, Paulus, sudah menjadi pelayan. Marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Ini memberikan kita harapan yang kokoh. Kalimat tadi mengakhiri perjumpaan kita yang mengingatkan kepada kita untuk kita terus bersyukur kepada Tuhan. Karena kebangkitannya adalah sebuah kenyataan. Ada jutaan orang yang telah berjumpa dengan Kristus secara pribadi dan menyatakan bahwa Dia telah hidup di dalam hati mereka. Dan hidup mereka telah diubahkan. Dan mereka telah mengalami transformasi. Dan mereka telah menjadi berkat bagi dunia ini. Dan sekarang mereka menjadi tangan-tangan Kristus. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.